Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Sektor pertanian di Indonesia menjadi sektor penting bagi perekonomian serta kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan berbagai produk atau hasil usaha pertanian dan perkebunan yang melimpah dan beraneka ragam. Perkebunan kelapa sawit Indonesia saat ini menjadi yang terbesar pertama di dunia dalam hal luasan dan produksi. Masyarakat di seluruh dunia menggunakan minyak kelapa sawit atau biasa disebut CPO, crude palm oil pada kehidupan sehari-hari. Tak heran minyak kelapa sawit menjadi minyak nabati yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kebutuhan pasar yang besar terhadap minyak kelapa sawit membuka peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan produksi dan mengekspor ke berbagai mancanegara. Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia menghasilkan 45,58 juta ton di tahun 2022. Total konsumsi lokal adalah 18,42 juta ton, sedangkan sisanya dipasok ke pasar ekspor. Seiring berjalannya waktu, kita tidak bisa lengah dengan keadaan tersebut. Tanaman ke depannya tentu kian menurun dari produktivitas. Tanaman tua dan tanaman rusak karena faktor usia tanaman tentunya harus kita antisipasi. Bagaimana kita mempersiapkan strategi untuk 5-20 tahun ke depan agar produktivitas dan produksi kelapa sawit di Indonesia tetap terjaga, bahkan dapat lebih meningkat. Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR merupakan program untuk membantu pekebun sawit untuk memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan penggantian bahan tanaman yang lebih berkualitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Sejak tahun 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 hektar per tahun sesuai arahan Komite Pengarah BPD PKS. Memperhatikan capaian realisasi PSR yang masih belum sesuai dengan target yang diharapkan, diperlukan upaya percepatan sehingga target seluas 180.000 hektar per tahun dapat dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Di samping itu, PSR juga memiliki tujuan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat. Melalui proses peremajaan yang baik dan menggunakan bahan tanaman yang unggul dan bersertifikat serta pemeliharaan tanaman sesuai GAP, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman dari semula kurang 4 ton per hektar menjadi lebih dari 6-7 ton per hektar. Negara kita adalah negara produsen kelapa sawit yang terbesar di dunia. Tidak berlebihan saat kelapa sawit disebut sebagai emas hijau bagi negara kita Indonesia. Yang milik rakyat harus diremajakan. Kalau tidak kita hanya melihat kelapa sawit yang sudah 25 tahun, sudah 20 tahun. Melihat pohonnya tapi nggak melihat hasilnya. Saya yakin persis sawit adalah komoditi strategis yang dimiliki dunia lain. Indonesia pemiliknya. Kemudian, kenapa kita membiarkan sawit hanya seperti sekarang? Eksplorasi lebih maksimal. Dan ini hanya ada kalau hand to hand antara pemerintah, private sektor atau swasta, masyarakat, aparat tentu harus mendukung baik keamanan maupun aparat sipil yang ada. Gambarannya dulu waktu sebelum kita PSR ini umur sawit kita ini sudah 35 tahun, Pak. Itu produksi sudah sangat sedikit sekali, jadi kalau dihitung kursnya itu antara biaya dengan hasil itu sudah tidak sepadan lagi. Kami sekarang ini sangat menerima manfaatnya yang cukup luar biasa, sehingga ekonomi yang dulu kami itu merosot, sekarang ini sudah pulih kembali. Banyak sekali manfaat yang kami dapat, salah satunya adalah dengan dikucurkannya dana bantuan BPD PKS kepada petani bisa membantu meringankan beban daripada para petani, khususnya di KUD Makartijaya untuk pembiayaan pembangunan kebun kami ataupun mereplanting kebun plasma kami. Keuntungan kita akan diremajakan sawitnya. Kita lakukan peremajaan.
Dengan permajaan sekarang, apalagi bibit sudah unggul, produksinya juga bagus, dan masa produksinya lebih cepat. Nah, yang dulu kalau kita kenal 5 tahun baru produksi, kalau sekarang 30 bulan itu sudah produksi, bisa dipanen. Tapi memasuk harga tim umur 3 tahun. Jadi keuntungan kita sangat banyak sekali ikut PSR. Saya dengan Dr. Gulat Medali Emas Manurung, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia yang berada di 22 provinsi, dari Aceh sampai Papua. Mereplanting adalah masa depan kami, karena sawit kami sudah sangat tidak produktif dengan hasil rata-rata 300 sampai 400 kg TBS per hektar per bulan. Dengan rendemen rata-rata 2 sampai 3 ton per hektar per tahun. Tentu ini sangat rendah sekali. Hanya satu solusinya, yaitu melalui replanting. Tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak kementerian-kementerian terkait menyatukan langkah sesuai dengan harapan Presiden Jokowi. Replanting adalah peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan petani, dan juga itu akan menjaga keseimbangan alam. Karena tidak perlu kita membuka kebun baru, tetapi dengan meningkatkan produktivitas melalui replanting, produksi kita akan meningkat 2-3 kali lipat. Itu jelas, yang ditanam sama Pak Presiden, sama Pak Menteri itu sudah panen. Hasilnya sekarang rata-rata 2,5 ton TBS per hektar per bulan. Dengan rendemen kami uji rata-rata 24-26%. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Pak Direktur, semuanya yang sudah mendukung kami petani sawit untuk naik kelas melalui replanting, program peremajaan sawit rakyat. Terima kasih juga ke BPD PKS. Ayo, mari sama-sama kita mencapai sasaran PSR untuk capaian tahun ini yang terbaik sepanjang tahun sebelumnya. Terima kasih kepada Presiden, Pak Menteri, salam sehat selalu. Sudah banyak petani yang sukses dengan program peremajaan sawit. Kita perlu angkat topi dan menyampaikan salut. Terima kasih atas nama negara. Mereka bagian dari pejuang bangsa ini. Selamat melakukan peremajaan sawit. Saya yakin strategi ini kalau kita kerjakan secara bersama dan benar dengan hati yang ikhlas dan tulus, tidak hanya kita nikmati hari ini Indonesia. Indonesia makin jaya, bangsa yang akan makin besar dan dihormati oleh dunia, serta kesejahteraan pekebun sawit kita akan berubah. Masa depan kelapa sawit Indonesia tetap menjadi terbaik di dunia dan menjadi pendapatan devisa untuk perekonomian Indonesia. Mari kita wujudkan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan menuju pekebunan Indonesia maju, mandiri, dan modern.